Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Melkior Ambar Songpluan dengan NIM 190102-086. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Istiqomah Ambon. Video ini adalah penugasan tes konsep bisnis dengan dosen pembimbing Bu Mirsa Tepura Profesi SE. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap transaksi elektronik dengan menggunakan media website? Kepercayaan masyarakat sangat rendah karena sering terjadi penipuan pada transaksi seperti melalui situs iklan di jaring sosial. Namun, tingkat kepercayaan pada situs perusahaan besar yang memiliki kredibilitas yang baik cukup tinggi karena mereka percaya bila membeli di situs tersebut barang akan dikirim walaupun terkadang sedikit terlambat. Kedua, sebutkan langkah-langkah sukses dalam membangun bisnis e-commerce. Langkah pertama yaitu set strategi. Hal yang pertama kita lakukan adalah menyusun suatu strategi dengan berpegang pada suatu prinsip, yaitu bagaimana memudahkan konsumen dalam melakukan bisnis dengan perusahaan. Kedua, fokus on the end consumer. Pada tahapan ini adalah penting bagi perusahaan untuk mengkaji dan mendefinisikan siapa sebenarnya konsumen langsung dari produk atau jasa yang ditawarkan. Tiga, reducing customer focus business process. Proses perencanaan ulang adalah dengan memulainya dari aktivitas terluar, yaitu yang menghubungkan perusahaan dengan konsumennya atau customer focus business process, dengan selalu beranggapan bahwa consumer is a king. Keempat adalah white company for profit. Setelah proses bisnis selesai dirancang ulang untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik bertransaksi di dunia maya, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan infrastruktur perusahaan untuk memungkinkan terjadinya mekanisme bisnis yang diinginkan. Yang kelima, foster consumer loyalty. Langkah yang terakhir adalah berusaha untuk membuat konsumen loyal terhadap perusahaan e-commerce yang ada. Hanya karena dengan loyalitas mereka sejalan, maka profitabilitas usaha dapat tercapai. Tiga, sebutkan macam-macam model bisnis e-commerce dan berikan contoh masing-masing model versi bisnis to bisnis. B2B merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada perusahaan-perusahaan lain. Model bisnis to bisnis ini menawarkan penjualan atau pembelian dalam bentuk maya, tapi oleh suatu perusahaan pada perusahaan lain saja. Model B2B ini tidak terbuka untuk banyak perusahaan agar dapat bisnis to consumer. B2C merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada pasar atau publik. Contoh dari bisnis to consumer yaitu http://www.amazon.com.
di mana perusahaan ini menjual buku yang mempunyai koleksi tidak kurang dari 4,5 juta judul. Konsumer ke konsumer C2C adalah merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perorangan juga. Contoh dari konsumer to konsumer yaitu http://www.ebay.com, di mana merupakan suatu perusahaan yang menyelenggarakan lelang melalui internet. Melalui perusahaan ini, perorangan dapat menjual atau membeli dari perorangan lain melalui internet. Consumer to business C2B merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan. Contoh dari consumer to business yaitu http://www.presilin.com, di mana dalam model ini konsumen menawarkan harga tertentu, di mana ia menginginkan membeli berbagai barang dan jasa termasuk tiket pesawat terbang dan hotel. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 langkah bisnis dalam nama. Meningkatkan pengetahuan tentang apa yang pelanggan cari dan membuat mereka terlibat dengan bisnis. Meningkatkan basis pelanggan dengan menciptakan kehadiran online. Kampanye pemasaran dapat menjangkau populasi orang-orang yang tidak pernah bisa dicapai melalui iklan lokal. Anda sekarang memiliki kesempatan untuk mengembangkan basis pelanggan hanya dengan menciptakan, memelihara kehadiran. 3. Visibilitas. Membiarkan pelanggan dan pengikut tahu apa yang sedang bisnis lakukan. Ketika bisnis melakukan hal-hal besar, pelanggan atau pengikut Anda mungkin akan berbagi tentang hal tersebut dengan teman keluarga mereka yang mungkin juga tertarik dengan apa yang bisnis tawarkan. Konten media sosial memungkinkan Anda mengiklankan tawaran spesial kepada pelanggan dan meningkatkan jangkauan promosi khusus. Anda juga dapat menggunakan konten online untuk membiarkan publik tahu lebih banyak tentang bisnis. Menciptakan hubungan dengan calon pelanggan, ini dapat meningkatkan basis pelanggan dan loyalitas merek. Dengan menambahkan konten baru secara konsisten di media sosial akan menarik lebih banyak pengunjung. Yang kelima yaitu target. Anda memasang iklan di Facebook, Anda dapat memilih kriteria yang sangat spesifik. Soal yang kelima, jelaskan menurut Anda kesalahan utama dalam memulai bisnis e-commerce. Field of Dreams. Syndrome yang dimaksud dengan sindrom Field of Dreams adalah keyakinan para pendiri dan pengelola situs bahwa jika sebuah model bisnis e-commerce tertentu diperkenalkan, maka pelanggan akan dengan sendirinya otomatis karena daya tarik produk atau servis yang ada. Adequate arsitektur. Tidak jarang suatu bisnis model e-commerce yang berpeluang besar untuk sukses harus kandas karena tidak adanya fasilitas atau spesifikasi arsitektur teknologi informasi yang memadai. Lipsticks on good code. Seringkali perusahaan mengalokasikan sebagian besar sumber dayanya untuk membangun sistem front office SFO karena berhubungan langsung dengan pelanggan agar perusahaan bagus dan menarik di mata konsumen. Karena terlalu memfokuskan diri pada SFO
perusahaan lupa untuk membangun sistem administrasinya atau sistem back office SBO. Application konsep pengembangan situs yang berbasis objek. Selain memudahkan perancang dan pengembangan sistem aplikasi untuk menambah dan mengurangi modul, menimbulkan pula permasalahan tersendiri kemudian hari. Kebanyakan perancang situs biasanya lebih memilih pendekatan tambal sulam dibandingkan dengan melakukan perancangan yang matang mengenai konsep situs untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini itu strategi ikut-ikutan untuk terjun ke e-commerce tanpa mengetahui dasar-dasar pemikiran dan filosofi yang melatar belakanginya, atau membanjiri perusahaan-perusahaan lokal yang membuat situs portal tanpa mengetahui seluk-beluk atau aspek bisnis yang ditawarkan. On time effort mentality, yaitu kepuasan yang timbul setelah situsnya berhasil diluncurkan ke internet atau launching. Mereka cenderung menganggap remeh atau enteng prosesnya setelah itu, karena bagi mereka tidak lebih dari urusan operasional atau administrasi biasa. Thinking too small, berpikir sederhana atau terlalu sempit dalam melakukan bisnis e-commerce akan mempermudah perusahaan lain untuk memenangkan persaingan. Sekian dan terima kasih.